Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali topik kita tentang larutan. Kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, secara umum kita kenal mulai dari SMA, kita tahu bahwa larutan elektrolit itu adalah larutan yang yang dia terurai menjadi ion-ion. Contohnya di sini adalah NaCl. Jadi ketika dia dilakukan di dalam air, dia akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Karena dia larutan ini mengandung ion-ion, maka dia bisa menghantarkan listrik. Kalau contoh di SMA itu listrik menyala, listrik redup, dan listrik tidak nyala seperti itu. Jadi itu karena larutan ini mengandung ion-ion sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak memiliki ion-ion di dalamnya. Contohnya kalau larutan elektrolit ini adalah larutan garam, misalkan NaCl, dan larutan non-elektrolit itu misalkan seperti gula. Kalau kita punya gula dilarutkan di dalam air, molekul-molekul gula itu tidak terurai menjadi ion, tapi dia hanya larut di dalam air. Sedangkan kalau misalkan ada yang elektrolit kuat, karena dia terurai sempurna, kita bisa bilang 100% terurai. Ada juga senyawa-senyawa yang elektrolit lemah karena hanya terurai sebagian, jadi tidak terurai sempurna, masih ada dalam bentuk tidak terurainya. Nah, beberapa contoh larutan elektrolit maupun non-elektrolit, misalkan seperti tadi NaCl, dia akan terurai sempurna, terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Ada sebagian yang hanya terionisasi tidak terionisasi sempurna. Misalkan contohnya adalah asam lemah seperti asam asetat, dia juga terurai menjadi CH3COO- dan H+, tapi tidak semuanya terurai, masih ada dalam bentuk asam asetatnya. Sama juga AlOH3 seperti basa lemah dan segala macam. Sedangkan larutan ini ada misalkan gula, sukrosa ataupun urea, dia kalau dilarutkan di dalam air dia tidak terurai, hanya larut saja di dalam air sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya misalkan seperti minuman sport drink, kita lihat bahwa dia mengandung, kalau kita olahraga ataupun berkegiatan banyak, kita mengeluarkan keringat sehingga kita membutuhkan ion-ion tambahan yang hilang dari tubuh kita. Maka ada minuman kayak sport drink seperti ini, misalkan Pocari Sweat dan segala macam, sehingga dia akan mensuplai ion-ion yang hilang di dalam tubuh kita, seperti misalkan natrium, kalium, Mg, dan segala macam. Itu namanya seperti dia minuman yang isotonik seperti ini, karena ion-ion itu dibutuhkan untuk membantu neuron untuk menghantarkan impuls listrik di dalam tubuh kita. Nah, penting untuk diingat bahwa ketika CO2 misalkan kalau kita larutkan dalam air, dia juga akan membentuk H+ dan HCO3- dan CO3 2-. Ini juga dapat menghantarkan listrik, tapi ini bukan larutan, bukan elektrolit. CO2 ini bukan elektrolit.
karena yang diurai adalah bukan CO2-nya, tapi dia bukan CO2 yang menjadi terurai menjadi ion itu sendiri, sehingga senyawa yang terdisosiasi menjadi ion komponennya dalam larutan hanya senyawa yang terdisosiasi. Jadi hanya misalkan seperti tadi NaCl menjadi Na plus dan Cl minus. Jadi hanya yang terdisosiasi seperti itu yang disebut dengan memenuhi syarat sebagai larutan atau elektrolit. Tapi dia juga menghantarkan listrik. Ini pengecualian. Saya kira itu sekilas tentang larutan elektrolit. Selanjutnya kita akan pindah ke larutan atau pelarut polar dan non polar. Nah, secara umum pelarut polar itu yang memiliki perbedaan elektronegativitas antara satu atom dengan atom lainnya, atau memiliki momen dipol yang besar. Momen dipol itu seperti muatan parsial tadi yang kita bahas di interaksi antar molekul. Misalkan contohnya ini adalah di H2O ada interaksi antara O dan H, di mana ini memiliki perbedaan elektronegativitas yang sangat tinggi, di mana O ini sangat elektronegatif atau sangat lebih, muatan parsialnya lebih negatif dibandingkan dengan H. Jadi seperti sigma negatif, ini sigma positif. Sehingga ini perbedaannya sangat cenderung elektron akan tertarik kepada oksigen. Maka seperti H2O, misalkan juga metanol, cenderung dia polar. Sedangkan untuk non-polar itu kalau misalkan memiliki muatan parsial yang tidak ada perbedaan elektronegatif momen dipol di situ. Jadi misalkan Cl dengan Cl jadi sama. Kalau di sini ini 3,5 keelektronegatifan O, yang ini 2,1. Kalau kita kurangi misalkan, jadi ada perbedaan sekitar 1,4 keelektronegativitas dari O dengan H. Tapi kalau misalkan Cl sama Cl, misalkan kita lihat ini 3 dikurangi 3 berarti momen dipolnya sama dengan 0. Jadi tidak ada perbedaan momen dipol atau muatan parsial di sana, sehingga dia cenderung non polar. Nah, contohnya misalkan ini tadi, kalau yang polar ini air, ini dia parsial negatif, yang ini cenderung positif, sehingga ada perbedaan keelektronegativitas di sini. Sedangkan misalkan metana dia cenderung sama. Selain itu, kalau dia dilarutkan, maka dia terjadi interaksi yang cukup kuat antara ini disebut interaksi antara molekul air yang satu dengan yang lain. Dia terjadi interaksi ikatan hidrogen. Sedangkan dalam metana dia cenderung tidak ada interaksi, kecuali misalkan interaksi kemarin tadi London Dispersion Force. Sehingga karena interaksinya tidak cukup kuat tadi, maka boiling point-nya juga rendah. Dan kalau kita lihat seperti dihubungkan dengan gas ideal tadi, yang non polar cenderung ke positive deviation. Jadi karena dia mudah menguap. Misalkan kita punya larutan polar, senyawa, misalkan kita punya senyawa, kita larutkan di dalam pelarut polar seperti air.
ini akan terjadi interaksi, misalkan ini yang senyawa yang positif dan negatif, misalkan HCl, misalkan ini yang H-nya, yang ini Cl-nya, maka yang H plusnya ini akan cenderung berinteraksi dengan parsial negatif dari oksigen di dalam air dengan di sini ikatan hidrogen, dan yang negatif akan berinteraksi dengan kayak momen interaksi dipol antara Cl dengan H dari atomnya. Sedangkan kalau misalkan nonpolar seperti misalkan ini metana CH4, maka dia tidak ada interaksi baik dipol ataupun ikatan hidrogen. Dia hanya larut bersama di dalam air, dan antara molekul air ini dia berinteraksi hanya antar molekul air, tidak berinteraksi dengan misalkan senyawa nonpolarnya ini. Makanya dia tidak larut, misalkan kalau metana ataupun minyak seperti itu. Jadi hidrofobik, tidak bercampur. Ini beberapa contoh pelarut polar dan nonpolar, kita lihat di sini. Ada amonia, ada butanol, ada etanol, sama asetat, air, dan segala macam. Kalau kita lihat, ini ada perbedaan momen dipolnya relatif lebih besar dari satu. Sedangkan seperti pelarut nonpolar, pentana, heksana, dan segala macam, ini momen dipolnya relatif rendah, bahkan ini 0, sehingga dia cenderung nonpolar. Nah, ada juga yang pelarut semipolar, jadi yang intermediate, yang ada di tengah-tengah. Nah, misalkan senyawa alkohol ataupun senyawa keton. Biasanya pelarut semipolar ini digunakan untuk meningkatkan tingkat kepolaran suatu molekul yang nonpolar. Jadi supaya suatu molekul yang nonpolar ditambahkan pelarut semipolar supaya dia sedikit lebih polar. Begitu juga misalkan sebaliknya, seperti itu. Yang misalkan sangat polar sekali ditambahkan semipolar supaya sedikit non-polar. Jadi berada di tengah-tengah antara polar dan non-polar, disebut dengan semipolar. Contohnya misalkan gliserin, aseton, dan segala macam. Nah, kalau kita punya dua pelarut polar dan non-polar, dan kita mau melarutkan, misalkan kalau dalam obat, kita pengen dalam penemuan senyawa obat, kita pengen obat itu bisa larut di kedua pelarut ini, baik yang di polar dan non-polar. Nah, itu disebut dengan rasio dari konsentrasi yang larut di dalam polar dan non-polar itu disebut dengan koefisien distribusi. Ini sangat penting untuk menentukan koefisien distribusi dari suatu obat, karena supaya dia bisa nanti di aplikasinya dia bisa menembus kayak membran bilayer ketika kita mau di dalam tubuh kita, sehingga si obat itu bisa penetrasi ke dalam sel tubuh kita melalui membran bilayer yang dia itu juga mengandung polar dan non-polarnya. Sehingga koefisien distribusi ini kita bisa hitung dengan konsentrasi. Kalau kita misalkan punya pelarut oktanol dan air, terus kita punya senyawa obat, lalu kita semacam ekstraksi. Nah, konsentrasi yang larut di air dan dan di oktanol ini disebut dengan koefisien distribusi. Jadi kalau menghitung konsentrasi senyawa A, kita misalkan punya senyawa A, maka koefisien distribusinya adalah, atau koefisien partisi sama, itu
konsentrasi A, senyawa A yang larut di pelarut organik di sini dibagi dengan konsentrasi A, konsentrasi senyawa A yang larut di pelarut air atau polar. Contohnya misalkan kita memiliki senyawa morfin, kita melarutkan menggunakan pelarut air dan etil asetat. Yang air ini adalah pelarut polarnya dan ini etil asetat. Kalau misalkan kita memiliki, sederhananya kalau kita misalkan memiliki yang hitam-hitam ini senyawa morfin, kalau kita misalkan memiliki 7 senyawa morfin dan yang 6 larut di dalam pelarut non polar, sedangkan yang satu dia larut di pelarut polar, maka untuk menghitung koefisien distribusinya, ini misalkan contohnya 0,006 molar, jadi dalam konsentrasi dibagi dengan 0,1, sehingga koefisien distribusinya kurang lebih 6. Kalau misalkan larut organiknya kita kurangi, maka di sini yang larut dalam larut organik akan semakin sedikit. Jadi tapi tidak begitu signifikan. Jadi itu untuk menghitung koefisien distribusi.